Kalau akar kali sekawan, nah kalau Eh, trigono gimana gitu, special treatment. Sebenarnya kalau trigono kan yang kemarin sebenarnya trigono itu cuman modalnya cuman turunan sin sama cos. Turunan trigonometri. Jadi prinsipnya turunan trigonometri itu adalah turunan sin sama cos. Dasarnya itu. Yang kemarin udah kita turunkan kan si rumusnya teh kenapa sih jadi gitu pakai limit kan. Jadi kalau saya punya katakanlah sebuah fungsi fx sama dengan apa sin x gitu ya. Nah maka ini turunannya sama dengan apa? Sama dengan cos gitu. F aksennya sama dengan cos. Ini harus hafal. Kalau nggak hafal gimana? Pakai limit. Daripada pakai limit kan mending hafal ya. Turunan sin adalah cos. Nah terus yang kedua adalah apa? Turunan cos adalah apa? Min sin gitu. Jadi ini yang dipegang. Yang dipegang ini. Adapun nanti kalau bentuknya adalah tangan, turunan cos adalah min sin ya. Adapun nanti kalau misalnya bentuknya tangan, jadi ini tuh saya bilang ini tuh adalah utama gitu ya. Ini yang paling utama tuh ini. Kalian harus hafal ini teman-teman. Yang utama tuh ini. Yang kedua adalah yang harus dihafal adalah bentuk teman-temannya. Jadi yang namanya fx sama dengan kan sin cos trigono itu kan sebenarnya perbandingan sisi pada segitiga ya. Perbandingan sisi pada segitiga itu ada 6 bentuk. Oke, ini sambil nge-review trigono nih. Trigono itu apa sih? Trigono itu perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Bisa ini banding ini, 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 bisa ini banding ini. Jadi ada 6 bentuk. Namanya apa aja? Ada yang disebut sin, ada yang disebut cos, ada yang disebut tangan gitu. Nah, kalau tangan itu turunannya apa? Tan X itu turunannya adalah secant kuadrat. Dulu tuh ada jadi ada juga yang ngapalnya itu adalah SST. Jadi ini secant kuadrat SST. Nah, terus kalau turunan kan ada sin, ada cos, ada tan, terus ada apa lagi? Ada secant ya, secant X. Nah, kalau secant X jadinya apa? Kalau secant X pasti jadinya secant tangan. Nah, adapun cara ngingetnya secant nanti saya coba uh, uh, dulu saya ingetnya gimana ya. Nah, terus kalau saya punya fx sama dengan dikasih co sekarang. Nah, kalau tan itu kalau saya kasih co jadi cotan kan. Cuman kan nulis cotan itu kayak nggak ini deh, kayak mungkin disebutnya kalau di bahasa Indonesia tidak baku gitu ya. Nah, biasanya cotan itu disebut juga ditulisnya cot gitu ya. Sebenarnya ini kan cotangan, jadi kalau dikasih co, ini tinggal kasih minus aja. Ingat-ingat kalau ada co-co-co, minus. Cowok-cowok selalu salah, berarti minus. Berarti minus apa? Minus tinggal kasih co. Jadi co sec kuadrat gitu. Terus yang keempat adalah apa? Kalau saya punya fx sama dengan apa? CSC, kosekan. Cosekan. Nah, kan nggak baku kalau cosek. Nah, berarti CSC X gitu ya. Nah, kalau CSC X atau kosekan, berarti tinggal dikasih ko kan. Kalau dikasih ko berarti f aksennya sama dengan min. Nah, ini cosecotan. Atau saya tulis cot gitu. Nah, ini adalah yang apa ya? Sekunder gitu ya. Ini Nah, ini adalah bentuk yang sekunder. Kalau ini yang utama atau saya sebut primer lah gitu ya. Nah, kalau ini dia sekunder. Ini harus hafal. Nah, kalau sekunder itu artinya apa? Sekunder itu artinya ya kalau bisa diturunin harus ya, tapi alangkah lebih baiknya harus hafal. Nah, setelah ini sama kayak yang aljabar, yaitu harus tahu sifat. Apa aja tuh? Yang dipegang gitu aja. Sifat. Sok gerak. Nanti semuanya pasti muaranya ke sini. Sifatnya apa aja? Yang pertama, kalau saya punya fx sama dengan cgx gitu ya. Ini kalau diturunin jadi apa?
Kalau turunin jadinya adalah C dikali G aksen. Saya kasih contoh ya. Maksudnya sifat-sifatnya saya kasih contoh satu persatu. Contohnya gimana? Saya kasih contoh. Kalau misalnya fx sama dengan gitu ya, 2 sin x gitu. Ini turunannya apa? Ya langsung aja. F aksen sama dengan 2 cos x gitu. Kalau saya punya fx sama dengan 3 tangan x, berarti jadinya apa? Ya langsung aja. F aksennya sama dengan 3 secant kuadrat x gitu. Karena tangan itu turunannya secant kuadrat, jadi cuma ngali koefisiennya aja. Aman ya. Nah yang kedua, sifat yang kedua adalah UV yang penjumlahan. Yang penjumlahan yang kedua itu. Ini kan yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalau bentuknya fx sama dengan gx. Nanti silakan teman-teman persiapkan pertanyaannya ya. Pertanyaannya apa? Misal masih bingung, kan bingung tuh gara-gara yang mana bingungnya gitu. Nah, teman-teman boleh bertanya. Nanti boleh ini aja ya, WA pribadi aja ke saya. Nah, jadi fx sama dengan kalau dianya pengurangan plus minus gimana? Nah, ini kalau diturunin jadi apa? Masing-masing kan. Jadinya ux ditambah x. Gitu. Contohnya gimana? Ya kalau penjumlahan aja. Jadi sin tambah cos gitu. Jadi setiap penjumlahan gitu. Ya, saya kasih contoh nih. Kalau saya punya fx sama dengan sin x ditambah cos x, berarti gimana? Berarti turunannya itu adalah sama dengan turunan sin apa? Cos. Turunan cos apa? Min sin. Udah gitu doang. Kalau misalnya dianya perkalian gimana? Berarti bentuknya itu perkalian gitu. Jadi teman-teman, oh ini bentuknya perkalian. Misal contohnya adalah yang ketiga. Yang ketiga itu adalah apa? Kalau saya punya fx sama dengan ux dikali vx. Maka nih turunannya apa nih? F aksen sama dengan u aksen v, kayak selang-seling nih teman-teman. Ditambah u v aksen. Selang-seling. Contohnya gimana? Sin x misal gitu ya. Fx sama dengan x kuadrat sin x. Ini kan perkalian kan? Nggak boleh setengah, ini nggak boleh seperti apa 2x nggak boleh. Jadi 2x cos x itu nggak boleh. Jadi ini harus gimana? Harus dimisalin. Nah gitu ya. Dimisalin gitu. Wah ini dimisalin nih. Berarti kalau saya misalin jadinya apa? U sama dengan x kuadrat, V sama dengan sin x. Terus turunin deh. Kalau U aksen berapa? 2x. Kalau V aksen berapa? Cos x. Nah nanti pakai rumus U aksen V jadi disilang gitu. U aksen V gitu. Jadi F aksen sama dengan berapa? U aksen V berarti 2x dikali sin x ditambah UV aksen berarti x kuadrat dikali cos x. Udah beres gitu. Jadi nanti jadinya adalah apa nih? 2x sin x ditambah x kuadrat cos x. Gitu teman-teman. Apalagi? Kan gitu intinya. Jadi menggunakan sifat. Kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman? Oh, kalau misalkan fungsinya sin x cos x berarti sama aja sin x kali cos Betul x banget. ya, Kak? Betul banget. Jadi CBS tuh teman-teman udah bisa bikin CBS sendiri tuh. Nah, fx sama dengan sin x kali cos x. Nah ini turunannya apa? Wah ini harus dimisalin, nggak boleh langsung. Berarti u nya sama dengan sin x, berarti u aksennya apa? Cos x gitu. Kalau v nya apa? Cos x. Berarti v aksennya apa? Min sin x. Berarti nanti kalau saya punya f aksennya sama dengan u aksen kali v. Jadinya cos ya. Ya kan? Atau mau ditulis gini boleh. Cos apa nih? Cos dikali cos gitu ya, boleh gitu. Dikurang sin kali min sin gitu kan.
dikali min sin gitu, udah beres gini. Nah kalau mau rapi boleh jadi cos kali cos jadi cos kuadrat X, kalau min kali min jadi plus ya. Nah, Plus. dia dulu, ini ada yang salah nih kayaknya. Turunan U ada aksen cos, turunan cos adalah min sin. Kenapa tak kurang ini muam? Aduh muam, tambah ya, maaf ya teman-teman. Kan tambah ya harusnya nih, maaf ya. Jadi dikali minus jadi min sin kuadrat X. Begitu deh, udah beres. Misal mau diubah jadi cos 2x boleh nggak? Boleh. Ya pokoknya bentuk kayak gini tuh udah bener gitu, udah turunannya jadi kayak gini. Misal mau pengen jadi bentuk lain jadi apa? Jadi cos 2x. Kenapa? Karena ini adalah sifat trigono kalau ini kan. Sifat trigono. Tapi nggak gini juga boleh. Harusnya kalau soalnya saya, ya gini juga boleh gitu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Jadi yang mau ditanyain yang mana nih? Sebenarnya masih ada. Kalau pecahan gimana kalau pecahan? Kalau pecahan? Ya. Absen V dikurang V absen gitu. Ya gitu kurang lebih. Absen V. Yang agak-agak apa ya, agak-agak menantang gitu ya. Mungkin ini misal CBS kemarin tuh saya bikin gini nggak sih, kayak fx sama dengan gitu ya x kuadrat sin x gitu ya, dibagi misal cos x gitu. Jadi tangan ya, nggak seru deh. Tapi sebenarnya maksudnya pakai sifat yang berikutnya sih. Jadi dianya kalau sin 2x gimana? Nah itu pakai apa? Pakai sifat yang berikutnya kan? Pakai sifat yang kelima ya. Karena kalau yang keempat pembagian ya. Yang keempat oke lah ya, yang keempat. Yang keempat adalah kalau dianya pembagian fx sama dengan ux per vx. Maka nanti f aksennya sama dengan apa? Kalau ini dia kurang ya, u aksen v dikurang u v aksen. Teman-teman boleh nggak tulis x nya ya, bisa ribet gitu. Tapi kan maksudnya karena dia fungsinya x, jadi saya tulisin v kuadrat x gitu. Teman-teman boleh tulisnya u aksen v kurang uv aksen gitu, boleh. Nah, udah beres. Ini kalau dianya pembagian. Nah, terus kalau yang kelima gimana? Kalau bentuknya apa? Kemarin tuh fx sama dengan, kalau ada gx nih dipangkatin n. Turunannya apa? Dari yang paling pangkat dulu, dari n dikali gx pangkat n-1, tapi dikali g aksen x dikali turunan dalamnya. Nah, ini contohnya apa? Bisa contohnya adalah, kalau diminta adalah misal fx sama dengan sin pangkat 3 misal gitu ya, 2x gitu. Ini turunannya apa berarti? F aksen sama dengan, nah kita turunin pangkatnya dulu. Turunan pangkat tuh gimana? 3 nganu gitu ya, gitu kan. Si nganunya itu sin gitu, jadi kayak 3 nganunya itu sin 2x gitu ya. Nah dipangkatin 2. Nah ini adalah menurunkan pangkat. Jadi pangkatnya turun jadi 3, pangkatnya berkurang 1. Itu kan prinsip menurunkan pangkat. Jadi boleh status ini tuh adalah nurunin pangkat 3-nya. Nah setelah pangkat 3 diturunin gitu ya, maka yang turunin yang merah itu apa? Sin 2x. Turunan sin apa? Cos. Berarti ini cos apa? Cos apa? Cos 2x. 2x itu merah gitu. Nah ini itu nurunin apa? Nurunin sin gitu ya. Kalau ini nurunin pangkat 3. Kalau ini nurunin sin depannya sin. Nah ini kan masih merah. Turunan yang merah 2x Bapak. 2. Nah ini adalah turunan 2x. Nurunin
2x gitu. Jadi ini tuh nurunin pangkat 3 sin dan 2x. Maka Oh, jawabannya 3 kali ya? iya 3 kali, betul Mas. Kalau nggak ada 2x berarti x-nya diturunin juga Iya, bukan? turunan x berapa? Satu Nah sih. makanya nggak pernah ditulis. Oh, Sebenarnya dia diturunin sampai turunan x itu satu nggak boleh ditulis gitu kan. Ya udah sampai situ. Betul. Sampai situ ada pertanyaan? Jadi ini kalau itu disusun n-nya ini bilangan ini asli lah ya. bukan Beda bilang nggak kalau harus fungsi bilangan asli. Nggak harus bilangan asli, bilangan berapapun. Akar 2 juga mungkin, cuman jadi akar 2 kurang satu gitu. Jadi Oh, aneh gitu. iya sih. Ya nggak harus bilangan asli. Mau akar juga bisa. Setengah, setengah berarti ya, pangkat Bisa, setengah. bisa. Iya betul gitu Mas. Jadi ini ya gitu ya. Jadi ini mau dirapi-rapiin boleh 2, misal nih dikaliin sama 3 boleh. Ya secara ini tuh udah bener, cuman kan kurang rapih ya. Jadi 6 sin pangkat 2 2x dikali cos 2x. Betul. Jadi gitu. Coba kalau ini jadinya apa nih? Fx nih sama dengan sin pangkat 4 set cos kurung x pangkat 3 ditambah 2x. Mantap nih. Nah, Allah perlu kita lihat ini tuh satu buah fungsi atau perkalian fungsi. Kalau perkalian beda ya. Kalau perkalian beda. Ini tuh sebuah fungsi. Kenapa sebuah fungsi? Karena ini tuh adalah sudut miliknya cos. Nah, si cos ini miliknya sin. komposisi ya kak? Iya betul, komposisi betul. Prinsipnya dari rantai. Jadi ini tuh adalah kasus khusus. Jadi kasus umumnya adalah dari rantai. Jadi kalau saya punya katakanlah fx sama dengan g bundaran apa tuh h bundaran p gitu ya, bundaran q gitu ya banyak nih. Bisa saya batasi 3 aja ya. Berarti yang namanya f aksen itu sama dengan apa? G aksen h bundaran p. Jadi depannya dulu turunin gitu. Udah G aksen siapa? H aksen dikali ya. H aksen PX dikali P aksen X. Namanya dari rantai. Terus berantai deh. Nah, ini adalah kasus khususnya. Nah, jadi kalau saya punya kayak gini gimana? Kita mulai dari yang pangkatnya ini dulu, pangkat dulu. Berarti kalau saya pengen punya F aksen X sama dengan 4 gitu ya. 4 nganu pangkat 3 gitu. Nah, si nganunya itu apa? Ya ini copy paste aja. Sin cos gitu ya. Ya gitulah. Lalalala gitu kan. Lalalala pangkat 3. Nah, ini baru nurunin pangkat 3. Pangkat 4, sorry. Pangkat 4 turun jadi 4, tapi pangkatnya itu berkurang 1 jadi 3. Nah, ini tuh baru nurunin pangkat si pangkat 4. Habis pangkat 4 berarti sin. Nah, sekarang turunan sin apa? Cos. Cos apa? Udah cos aja. Cos apa? Cos nganu gitu kan. Gitu satu-satu nurunin ya. Nganunya itu apa? Nah, ini tinggal cos x pangkat 3 ditambah 2x tetet gitu. Nah, ini teh saya nurunin apa? Nurunin sin. Nah, setelah sin maju ke apa? Ke cos. Turunan cos apa? Ini perkalian ya. Min sin. Nah, turunan cos apa? Min sin. Oke, berarti saya tulis adalah min sin nganu. Nganunya itu apa? X pangkat 3 ditambah 2x gitu. Nah, gitu. Belum beres. Jadi, ini itu nurunin apa?
nurunin X pangkat cos. 3. Oh iya. Maksudnya yang ini saya kasih, ini di bawah ini tuh keterangan ya teman-teman, keterangan. Nah terus habis itu dikali apa? Setelah ini nurunin X pangkat 3. Jadi apa? 3X pangkat 2. Saya 3x pakai biru pangkat deh. 2 Karena setiap nurunin saya warnain biru. 3X pangkat 2 ditambah 2. tambah Nah ini 2. udah nggak bisa diturunin lagi. Karena semuanya sudah diturunin. Jadi ini tuh nurunin X pangkat 3 ditambah 2X. Oh dia tambah ya. Karena kalau tambah kan masing-masing kan. Udah beres ini jawabannya sepanjang ini gitu ya. Tinggal susun aja. Begitu. Ya ini CBS yang menurut saya versinya bisa jadi terlalu susah sih, bisa jadi. Tapi maksudnya sesusah-susahnya itu gitu. Nah biasanya ada beberapa yang perlu dalam trigono itu adalah bisa menurunkan tingkat tinggi beberapa kali turunan. Contohnya adalah nanti untuk deret Maclaurin. Fx sama dengan sin 2x gitu. Turunannya apa? Ini kan mudah kan kalau ini turunan pertamanya. Turunan sin cos 2x langsung aja cos. Cos 2x. apa? Cos 2x gitu ya. Ini kalau versi saya ini ya, versi detailnya. Mohon maaf kalau saya terlalu detail. Cos 2x dikali 2 ya. Gitu. Jadi ini adalah nurunin sin, yang ini nurunin apa? 2x gitu. Makanya dia 2 cos 2x gitu kan. Sebenarnya tahapannya begitu. Cuman kan beberapa teman-teman mungkin langsung sakti nih 2 cos 2x gitu. Prosesnya pasti sama untuk membiasakan diri ke arah sana. Bedanya ya mungkin udah terbiasa aja gitu. Nah terus selanjutnya gimana kalau saya turunin lagi? F double aksen namanya disebut. Nah kita belum ya nanti ya. Nanti ada namanya turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi itu maksudnya turunan beberapa kali. Jadi bagian ini turunin lagi. Jadi apa? Turunan cos apa? Kan ini konstanta diam aja. Turunan cos apa? Min sin kali 2. Nanti kalau bayangin sama teman-teman, nanti jadinya apa? Min 4 sin 2x gitu. Bingung nggak kenapa min 4? Oh tetap dianggap duanya. 2. Iya kan tadi yang sifatnya. Sifat yang ini nih. Sifat nomor 1 kan. Tetap dianggap. Jadi kalau ada 2 sin x turunan 2 sin itu apa? 2 sin 2 cos, karena turunan sin kan cos, tapi ada konstantanya, maka duanya nempel jadi inang. Tapi kalau duanya berdiri sendiri, dia nggak bisa ngapa-ngapain, 0. Jadi kalau saya punya fx sama dengan 2, turunannya apa? 0 kalau ini. Lah dia nggak punya inangnya. Tapi kalau 2 sin dia ada inangnya, jadi nempel dia sama inangnya. Turunan 2 sin apa? 2 cos, karena turunan sinnya cos gitu. Tapi kalau dianya sendirian, dia jadi 0 gitu ya. Atau kalau ditambah gitu ya, kayak 2 dikurang atau 2 ditambah. 2 ditambah Duanya hilang ya. Ya karena itu sebenarnya kan 2, turunan 2. Karena kan kalau penambahan itu turunan masing-masing. Jadi kalau saya iya kan? Kalau saya punya fx sama dengan 2 ditambah sin x. Nah, ini tidak berarti apa-apa karena dia sendirian berdirinya. Karena kalau dianya penjumlahan, kejadiannya masing-masing. Masing-masing tuh. Kalau dia penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau ada fx sama 2 plus sin x, turunannya apa? 0 ditambah cos. 0 ditambah cos gitu. Jadi kayak jatuhnya masing-masing. Gitu ya. Gitu teman-teman, silakan. Ada pertanyaan nggak? Jadi apa sih ini? Min 4 ya dan seterusnya. Min 4 sin. Turunin lagi, duanya tetap di bawah. Jadi kalau mau ditulis proses itu 2 turunan cos itu apa? Min sin 2x dikali 2 gitu. Nanti jadinya lah min 4 sin 2x.
begitu. Ada pertanyaan? Yang mau bertanya ada nggak? Di grup banyak yang nanya. Tapi pas di sini kayaknya bukan orang yang ingin bertanya ya. Jadi bingung juga karena katanya banyak bertanya. Berarti nggak hilang-hilang si 2X-nya ya, Kak? Apanya? Iya, season 2X itu nggak hilang-hilang. Ya bisa Oh. hilang kalau dihapus mas. Nggak ada yang bercanda. Dihapus aja, hilang. Ya maksudnya gitu ya. Jadi fungsinya kalau diturunin nggak akan hilangin, nggak akan si 2X nya nggak jadi 2 ya, cos 2 gitu, nggak gitu. Sin 2X cos 2 enggak. Jadi dia akan selalu nempel ada fungsi 2X nya. Kayak ini juga tadi akan selalu ada nempel fungsi si X pangkat 3 plus 2X nya tuh akan selalu ada tuh. Di setiap dia nurunin sekali turunan rantainya, dia selalu ada X pangkat 3 plus 2 gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Kalau nanya tentang Boleh. soal tuton boleh? Boleh, silakan. Ada pertanyaan apa dengan soal tuton? Jadi kan ini di tuton soalnya carilah aturan atau rumus. Kan ada gambarnya nih. Nah, sedangkan di gambarnya itu fungsi linear. Tapi di sini X-nya itu udah ketahuan. Jadi kalau nggak salah, menurut saya jadi di garis ini itu melalui bisa ini nggak bisa gitu. dikirimin ke saya gambarnya? Udah dikirim. Oh, udah dikirim. Iya. Namanya dikirim ulang deh. Karena ini tuh sebenarnya banyak yang WA ya. Jadi namamu yang mana? Itu banyak yang WA. Nomornya ujungnya berapa? Ujungnya aja. 666. Berapa? 666. Oh, 666. Oke. Oh iya. Oke, kenapa? Oke. Jadi Benar. bingung dengan rumusnya gitu. Oke. Jadi ini kan nah, ini ya. Iya betul, Kak. Oke. Itu soal diskusi kayak susah amat. Kenapa? Soal diskusi. Iya, ini soal diskusi mungkin beda tutor, Mas. Jadi beda. Hah? Iya beda. Iya, jadi belum tentu sama, makanya saya bikin video itu serba-serbi. Jadi maksud serba-serbi itu teman-teman harus milih mana yang cocok sama tuton teman-teman gitu. Ya, ini contohnya adalah diskusi 2, nggak tahu nih kelas berapa, tapi sepertinya walaupun beda kelas, tutornya sama nih. Carilah aturan rumus fungsi tersebut, cari domain range dari fungsi tersebut ya. Jawaban di foto. Carilah domain dari range fungsi tersebut. Oke. Carilah rumus untuk fungsi tersebut. Oke. Nah, jadi ini namanya piecewise itu ya, fungsi terpecah gitu kan. Nah, kalau menurut saya sebenarnya ini tuh ada keambiguan di sini. Teman-teman ada yang bilang persamaan setengah lingkaran. Iya, tapi kayaknya feeling saya nggak ke sana. Feeling saya ini fungsi kuadrat gitu. Feeling saya ya. Jadi ini perlu ditanyain, ya seandainya ini adalah persamaan setengah lingkaran, memang bener gambarnya kayak gini. Kan ini mirip kayak setengah lingkaran ya. Nah, bisa juga sih. Cuman yang gini-gini harus ditanyain. Nah, tapi sekarang saya akan coba jawab gimana cara menjawab ini. Jadi untuk teman-teman jawabnya gini. Ini mulai dari yang sini dulu. Ini kan bulatan penuh sampai sini ya. Nah, teman-teman, ini disebutnya domain. Jadi domainnya dari berapa sampai berapa nih? Dari min berapa? Coba lihat, kelihatan nggak? Min 6 sampai berapa? Nah, jadi teman-teman tulis untuk domain fungsi gitu ya. Nah, domain fungsi dari min 4, kok min 4 sih? Min 6 kurang dari sama dengan X. Atau mau pakai ini lebih lengkapnya gini boleh ya.
X di mana min 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 2. Nah, maka dia merupakan persamaan garis yang melalui gitu ya. Persamaan garis mau tulis gini boleh. Kalau saya biasanya kalau ngerjain kayak gini saya selalu jelasin sih persamaan garis melalui, tapi saya ketik sih ini min 6,1 dan min 2,2. Pakai rumus apa? Pakai rumus yang gini boleh. Akan dicari gradiennya dulu boleh. Misal dengan M gradien itu apa? Delta Y per delta X ya. Mau ditulis rumusnya boleh gitu ya. Kalau diketik tuh enaknya bisa copy paste di ini teman-teman, equationnya itu bisa copy paste jadi enak aja gitu. Nah, jadi ini kalau mau langsung boleh. Jadi delta Y berarti 1 dikurangi negatif 2 gitu kan. Dibagi apa? Min 6 dikurang. Jadi delta Y itu ini ya 1 kurang negatif 2 min 6 kurang negatif 2. Maka nanti hasilnya adalah 3 dibagi minus 4. Nah, pakai rumus Y dikurang Y1. Y1-nya misal katakanlah 1 sama dengan gitu ya. Sama dengan apa? Sama dengan 3 per min 4 atau boleh saya tulis min 3 per 4 dikali apa? Dikali X min negatif 6. Nah, maka nanti jadi Y-nya sama dengan apa? Sama dengan minus 3 per 4X. Ini kan plus 6 ya. Jadi kalau dikali berapa tuh kalau mau langsung 18 per 4 ya. Jadi minus 18 per 4 nanti ditambah 1. Berarti Y-nya sama dengan apa? Sama dengan minus 3 per 4X. Ini kalau ditambah 4 per 4 langsung jadi minus 14 per 4 ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa langsung paham. Ini 4 per 4 dikurang 18 jadi minus 14. Nah, bagian yang ininya nanti diambil gitu. Jadi aturan rumus fungsi tersebut ini. Jadi nanti teman-teman nanti di akhirnya itu nanti teman-teman nulisnya gini. Jadi fx sama dengan nah gitu. Ininya minus 3 per 4x dikurang berapa tuh? 14 per 4 atau 7 per 2 boleh ya. 14 per 4 juga boleh sih. Nggak salah kan. Untuk domainnya apa tuh? Min 6 sampai 2 gitu. Min 6 kurang dari X kurang dari sama dengan min 2. Gitu. Terus nanti yang kedua yang mana? Yang ini sampai sini. Tapi hati-hati. Di sini domainnya apa? Bulatan kosong. Berarti nanti domainnya itu yang kedua itu adalah dari min 2. Karena min 2-nya udah dipakai di sini, jadi ini nggak usah ada sama dengannya. Sampai berapa? 0, ya kan? Domainnya 0 kan? Gitu. Nah, bagian yang ininya nanti dicari pakai cara ini. Jelasin lagi. Jadi untuk DF domain fungsi gitu ya. Dari min 2 atau X di mana min 2 kurang dari sama dengan nggak ada ya. Kurang dari X kurang dari 0. Nah, ini gradiennya berapa? Nanti saya langsung aja ya percepat ya. M sama dengan di teman-teman pakai bahasa sendiri. Jadi ini berapa sih? 0,2 ya? 0,2 apa 2,0? 0,2 ya. Oke lah, saya nanti terlalu banyak bertanya nih. Jadi gradiennya berapa? 2 dikurang negatif 2 delta Y-nya dibagi 0 dikurang negatif 2. Maka nanti jadinya adalah 4 per 2. Jadinya 2. Gitu kurang lebih. Nanti persamaan garisnya apa? Pakai Y dikurang Y1. Berapa Y1-nya? Misal mau teman-teman pakai 0,2 boleh. Y kurang Y1-nya 2 sama dengan M-nya 2 dikali X kurang 0. Nah, sehingga nanti Y-nya sama dengan 2X ditambah 2. Nah, berarti ininya 2X tambah 2, teman-teman. Gitu kan. Nah, yang jadi masalah tuh yang ketiga nih. Nah, yang ketiga itu mau pakainya apa? Mau lingkaran atau mau parabola? Kalau dari gambar sih lingkaran, tapi curiga saya parabola. Jadi kalau saya jawabnya gimana ya? Ya, saya jawab dua-duanya aja. Andaikan dia parabola, gini. Andaikan dia persamaan lingkaran gitu. Jadi jelasin aja. Jadi kan maksudnya ya kan saya nggak tahu ini kan kalau dia dimaksud ini adalah lingkaran, kalau sesuai dengan gambar
Iya, berarti dia memang persamaan lingkaran. Kalau persamaan lingkaran itu gimana? Kalau persamaan lingkaran itu dia jari-jarinya pusatnya di 2,0. Nah, kita tulis dulu ya. DF untuk DF dari 0, karena 0-nya ini sama dengan bulatan penuh sampai 4. Siapa lagi yang nelpon ini? Nah, ini X sama dengan 4 gitu. Nah, jadi jelasin andai gitu ya. Andaikan fungsinya kuadrat gitu ya. Ya, teman-teman harus cari bentuk fungsi kuadrat yang melalui rumusnya tuh gini. Ini kan puncaknya 3,2 ya. 2,2, sorry. Bentar. Mau bersihin nggak jadi. Oke. Nah, jadi andaikan fungsi kuadrat, maka rumusnya itu ada 2. Bisa Y min YP. Ini teman-teman bisa pilih ya teman-teman ya. Y min YP sama dengan A dikali X min XP kuadrat. Ini kayak rumus persamaan garis, tapi bedanya adalah ininya puncak parabola, ininya adalah kuadrat. Atau teman-teman boleh pakai Y sama dengan A dikali X min X1. Sebenarnya kalau cerita masalah ini bisa cerita khusus waktunya nih, bisa lama nih. Nah, cuman saya saranin teman-teman pilih di antara dua rumus ini. Nah, kapan ngebedain pakai yang atas sama yang bawah? Kalau yang atas, kalau diketahuinya puncak. Kalau yang bawah, kalau diketahuinya tripod sumbu X. Jadi kalau puncak itu diketahuinya ini. Kalau ini diketahuinya tripod sumbu X. Ininya tripod sumbu X. Dengan ini adalah sumbu X. Nah, pakainya yang bawah. Nah, kira-kira menurut teman-teman untuk kasus soal ini, kalau andaikan dia parabola atau fungsi kuadrat, kira-kira pakai rumus 1 apa rumus 2? Dua-duanya bisa. Betul, dua-duanya bisa. Karena puncaknya ada gitu ya. Puncaknya ada, si tripodnya juga ada. Jadi mau pakai yang atas apa yang bawah? Bebas teman-teman, mau yang atas yang bawah. Kalau teman-teman pengen atas, saya yang bawah, biar beda gitu kan. Nah, jadi berarti nanti Y-nya sama dengan apa? A dikali X min 0. X min berapa nih? X2-nya 0 sama 4 ya. Nih di sini 0 sama 4. Gitu. Habis itu teman-teman masukin koordinatnya melalui berapa? Melalui 2,2. Ini kan 2,2 ya. Di sini tuh 2,2. Nah, karena dia melalui 2,2, jadinya adalah 2 sama dengan A dikali 2. 2 kurang 4 berapa? Minus 2. Nanti saya dapetin A-nya sama dengan min setengah. Nah, nanti tinggal dimasukin ke yang awal. Jadi Y-nya sama dengan min setengah dikali X min 0. Itu kan X ya. Dikali X min 4. Nanti boleh dikali nih sama teman-teman. Atau mau gini juga sebenarnya udah benar sih. Jadi min setengah X kuadrat dan min setengah X dikali X. Kalau min setengah X dikali plus min jadinya plus ya. Plus 2X. Nah, fungsi ini nanti ditempelin di sini. Jadi fungsinya adalah min setengah X kuadrat ditambah 2X untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. 4 ya. Gitu maksudnya. Terus yang ini 4 ke berapa nih? 6 ya. Nah, satu lagi. Ini teman-teman, ini harusnya di akhir ya teman-teman ya. Ini jawaban ini tuh harusnya jawaban akhir nih. Nah, satu lagi nih belum. Nah, adalah kalau dianya 4 kurang dari X kurang dari 6. Ya kan? 4 sampai 6. Ininya boleh nggak gini? Nggak boleh teman-teman, salah satu aja. Jadi kalau kayak gini tuh salah satu aja ya. Karena di sini 4-nya udah masuk yang sana, jadi jangan double gitu ya. Oke gitu. Nah, ini tinggal cari sendiri ya teman-teman. Pakai cara tadi ya. Tahu kan caranya? Ini kan tadi apa? 4,0. Ini 6, min 2. Cari gradiennya gitu-gitulah. Saya yakin teman-teman bisa. Ya, ini tambahannya cari sendiri ya. Nah, tapi ini kan andaikan fungsi kuadrat. Nah, kalau misalnya dianya mintanya dalam bentuk persamaan lingkaran gimana? Kalau persamaan lingkaran itu rumusnya gini teman-teman. Ini pusatnya di 2,0. Jari-jarinya 2.
Ini jari-jari namanya teman-teman tuh. Andai ya. Ini mah andai. Jadi ini teman-teman bisa jawabannya bisa jadi dua. Andaikan dia persamaan lingkaran, andaikan itu setengah lingkaran, tapi lingkaran itu sebenarnya bukan fungsi sih, persamaan. Ya gitu. Andaikan setengah lingkaran gitu ya, maka bentuknya adalah x min 2 kuadrat, kan 2,0 ditambah y min 0 kuadrat. Jadi rumusnya tuh gini teman-teman. Persamaan lingkaran itu secara umum, rumus persamaan lingkarannya adalah x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Dengan a sama b itu pusat. Jadi kalau pusatnya itu 2,0, jadi x min 2 kuadrat ditambah y min 0 kuadrat sama dengan 2 kuadrat, karena jari-jarinya 2. Terus jadi gimana? Jadinya x kuadrat dikurang 4x ditambah 4 ditambah y kuadrat sama dengan 4. Nah nanti kan 4-nya coret, nanti y kuadratnya sama dengan, pindah ruas tuh, 4x dikurang x kuadrat. Nah nanti y-nya dibikin jadi akar, karena dia mintanya bagian atasnya aja, yaitu y-nya harus selalu positif. Jadi nanti persamaannya gini. Jadi bedanya cuman nulis ininya itu jadi bukan min setengah x kuadrat tambah 2x, tapi 4x, akar dari 4x min x kuadrat. Kayak gitu. Kebayang ya? Gitu. Ini mah andaikan kalau dianya setengah lingkaran. Makanya ini tuh harus jelas itu fungsi apa. Apakah, kan kadang gini, maksudnya husnuzonnya adalah bener nggak gambarnya kayak gini gitu. Kadang kita mensketsakan sesuatu, kadang kan nggak sesuai gitu, atau nggambar sesuatu di Word gitu ya. Kan ada yang nanya tuh, gimana cara gambar di Word? Nah kalau ada yang bisa mengajari, boleh tuh, saya mau ikutan deh. Bagaimana cara menggambar grafik di Word yang rapih gitu ya. Karena selama ini saya kalau gambar-gambar pakai ginian gitu. Kalau ada yang bisa mengajari, boleh nih, skill Microsoft-nya boleh di-share. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Jadi menurut saya ditanyain dulu aja, itu fungsi kuadrat apa setengah lingkaran, Bu atau Pak? Kalau misalnya maksudnya adalah fungsi kuadrat, pakainya yang ini. Tapi kalau dianya maksudnya setengah lingkaran, pakainya ini gitu. Cukup jelas? Saya teman. Ya jelas, cuman mau nanya yang pertama. Ya. Itu kan 3/4x dikurang 18/4 tambah 1, itu satunya dari mana ya? Ini pindah ruasnya dari sini. Saya langsung. Oh ya, min 1 ya. Saya pindahin langsung. Ya paham. Makasih Pak. Ya, oke, mangga. Ada lagi? Saya belum maju ke bab selanjutnya. Tapi Kak, bab boleh? Mau iseng doang sih ini mah. Iya. Turunan parsial itu sih lambangnya notasinya kayak angka 6 kebalik ya. 6 kebalik deh Kayak gimana gitu ya? bukan sih. Ada tuh kayak di fisika tuh. Kayak gimana? Maaf ya, saya agak sebenarnya suaranya juga agak berat kan. Bentar ya. Ya gimana? Iya kayak angka 6 cuman kebalik gitu. Ada yang Itu mau share? turunan parsial berarti ya lambangnya notasinya. Tadi dulu, turunan parsial. Saya kalau sama istilah itu kadang saya suka kayak ngeloading. Istilah turunan parsial. Tadi dulu. Oh ada turunan parsial ya? Saya baru tahu loh jujur. Kalau integral parsial saya bilang. Oh. Kalau turunan parsial baru dengar sih. Nanti mau. Kalau ada yang mau share, kita coba cek ya. Turunan parsial.
Turunan rantai kali. Turunan. Mungkin istilahnya parsial. Yang gimana ya, tuan? Oh, iya, turunan parsial. Iya. Yang do ya, itu do dibacanya, teman-teman. Betul, turunan parsial. Jadi baru ingat. Kalau di kalkulus 1 kayaknya dia emang pakai turunan parsial ya. Karena turunan parsial itu dia untuk fungsi bentuknya itu fungsi implisit gini. Jadi fxy gitu ya. Jadi fungsinya itu ada x, y. Nah, jadi ntar do ya namanya. Jadi kalau saya punya kayak misal saya punya fx gitu ya di sini tuh, itu maksudnya turunan parsial dari ini. Jadi nulisnya adalah do f gitu ya. Do x gitu. Jadi turunan parsial terhadap x gitu. Karena fungsinya x, y. Paham maksudnya? Jadi gini, misal contoh. Kalau saya punya fx y gitu ya. Sama dengan karena fungsinya x kuadrat ditambah 3 y pangkat 3 ditambah 4xy gitu ya. Tambah 7. Nah, kalau saya tanya fx x, y, ini maksudnya adalah turunan parsial do f, ini do x gitu. Jadi turunan parsial itu cuman sebagian, sedangkan di sini tuh ada dua buah fungsi. Ada fungsi x, ada fungsi y gitu. Ini maksudnya kalau di kalkulus itu setahu saya nggak pakai turunan parsial. Makanya turunan parsial. Ya, turunan parsial tuh ada kalau nggak salah di kalkulus 3 itu pakai. Di kalkulus 2 kayaknya enggak deh. Kalkulus 2 pakai enggak kayaknya, seingat saya enggak. Kalkulus 3 baru ada. Oh, jadi kalau itu dilanjutin berarti 2x ditambah 3y pangkat 3-nya Ini tetap kalau ya, saya turunin dia misalkan. harus terhadap x, betul. 2x ditambah 0 ditambah turunan x berapa? 1. Berarti jadinya 4y tambah 0 gitu. Betul, turunan parsial. Di PDP ini ada nih, PDP, persamaan diferensial PDP, persamaan diferensial PDB, PDB, persamaan diferensial biasa. Kalau PDP itu lanjutannya, PDP, persamaan diferensial parsial. Ya, betul. Dan tapi ini disclaimer dulu, ini nggak ada di kalkulus 1 ya, teman-teman. Ini masih siapa nih? Nanya. Berarti udah mempelajari bab lain. Oke. Kalau yang tadi range-nya gimana ya? Gimana? Buat soal yang barusan yang tadi. Kan tentukan carilah domain dan range. Itu nyari range-nya gimana? Oh, range-nya. Ini range-nya. Ya. Sebenarnya tinggal lihat aja domain sama range itu kan sebenarnya domain itu kan tadi kan dipecah-pecah. Fungsi yang tadi saya cari domainnya itu ini. Nah, gitu kan? Kalau yang fungsi yang ini, tadi yang dicari itu kan fungsi yang ini, itu domainnya dari sini sampai sini, ya enggak? Kan dari sini sampai sini. Iya. Nah, kalau misalnya yang ini, domainnya dari sini sampai sini, gitu kan? Kalau yang ini, domainnya dari sini sampai sini, gampang kan ya? Jadi nanti carilah aturan rumus tersebut. Jadi ini baru nomor A nih, nanti dapatnya kayak gini kan? Kalau yang B, tentukan domainnya, yaitu domainnya ini. Ini tuh udah menjawab ya, ini domain. Buat range-nya. Oh, range-nya. Kalau range-nya tinggal lihat. Ini range-nya itu dari berapa sampai berapa. Nah, ini sampai sini gitu kan. Nanti dimasukin. Berarti dia range-nya itu paling besar di X sama dengan min 4. Paling kecil di X sama dengan min 2. Nanti masukin. Kalau bukan min 4, berapa sih itu angkanya kecil banget sih. Min 6, sorry. Jadi kalau saya masukin min 6 ke sini berapa? Coba masukin min 6. Min 6 kali ini 18 per 4 ya. Betul? 18 per 4 dikurang 14 per 4 itu berapa? 1. Berarti ini nilainya 1. Nah, itu 1. Terus habis itu kalau dimasukin min 2 berapa? Masukin min 2 kali min 3. 6 per 4. 6 per 4 kurang 14 per 4. Min 8 per 4. Min 8 per 4 itu berapa? Min 2. Oh, ini kelihatan ya udah ada angkanya, enak ya.
Nah ini min 2 ya. Ini udah kan udah ada min 2. Berarti range-nya itu apa? Yang ini range-nya. Dari min 2 sampai berapa? Bilangan real. Enggak bilangan real. Dari min 2 sampai berapa? Dari min 2 sampai 1. Sampai 2. Ya. 1 Jadi apa 2? untuk ini pertanyaannya agak aneh juga ya. Maksudnya A sama B itu bisa dijawab dalam satu jawaban gitu. Carilah aturan rumus untuk fungsi tersebut. Ya nanti jawabannya sama A sama B itu. Jadi aturan rumusnya adalah apa? Ini jawabannya. Nah kalau misalnya yang B itu carilah domain dan range fungsi tersebut. Nanti tinggal yang ini teman-teman ya. Tinggal yang ini. Nah, nanti jawabnya kalau saya jawabnya gimana ya? Ya misal ini adalah domain gitu ya. Nah gimana ya? Enaknya kayak bahasa range ya. Karena oke, udah aja gini ya. Nah, gitu. Nah, dengan range gitu ya. Gitu. Gitu ya. Nulisnya baiknya gitu ya. Nah, tadi range-nya apa? Kalau yang pertama. Min 2. Range-nya min 2 sampai 2. Cuman, nah itu dia nulisnya gimana ya? Apa gini boleh nggak ya? Ini adalah fungsi gitu. Ini adalah domain untuk range gitu ya. Jadi dilanjutin aja. Nah range-nya itu dari berapa? Min 2 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 1. Ini kan? Tadi itu kan? Min 2 sampai 1. Terus habis itu yang satu lagi apa? Kok mau malah ngilangin ini. Yang min 2. Ini kan 1 karena dia sekarang min 2 0, yang min 2 0. Min 2 0 berarti berapa? Min 2 sampai berapa? 2. Tapi dia enggak memenuhi. Jadi nulisnya gini. Min 2 kurang dari fx kurang dari 2 gitu. Terus kalau yang ketiga segini kan? Dari 0 sampai 2 ya. Dari 0 sampai 2 kan? Lihatnya Y-nya. Nggak di substitusi aja, Kak. Boleh, tapi kan tinggal dilihat aja. Kalau disubstitusi kan kalian harus masukin titik-titik yang ada di sini. Masukin ini. Dan belum tentu kalau fungsi kuadrat gini belum tentu di ujung ya, teman-teman. Kita lihat bahwasanya dia maksimumnya ada di tengah malah. Jadi tinggal lihat gambar aja sama gambarnya ada tuh. Ya enggak? Dari 0 sampai 2 gitu. Beres. Mau disubstitusi boleh, tapi jadi pekerjaan. Terus kalau yang 4 sampai 6 0 ini berapa? Min 2 ya. Min 2. Berarti nanti tulisnya gimana? Min 2 kurang dari fx kurang dari 0. Nah 0-nya nggak masuk ya. Yang nggak masuk apa sih? 0 ya. Oke, karena tadi yang 0 udah masuknya ke yang 4. Gitu. Cuman tata cara penulisannya ya. Ini domain. Ini range. Baiknya gimana ya? Apa dipisah ya? Atau pakai panah gitu ya? Ya itu ini aja lah. Apa? Diserahkan kepada teman-teman. Cara penulisan gitu. Cuman kalau dianya fungsi menulisan fungsi dia gini, dia fungsinya ini untuk ini, range-nya ini boleh. Nanti PR-nya ini ya belum ya tadi, belum dicek, nanti akan cek sendiri. Gitu ada pertanyaan tadi yang bertanya range-nya, lihat aja di gambar range itu. Range itu Y ya. Jadi kalau udah gampang. Lihat aja di gambar. Kalau nggak ada di gambar baru disubstitusi kayak tadi min 6. Tapi ini udah ada ya min 6,1. Ngapain disubstitusi ya? Ini ada min. Jadi kita harus tahu 1. Kan min 6,1. Baik banget ini. Jadi kita tadi nggak usah masukin, guys. Ya, gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa dia itu range-nya
segini itu dari min 1 sampai sini. Min 1, min 2 sampai 1. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kak, mau maju ke domain fungsi komposisi. Oke, gimana? Kan kalau yang pakai kamu cari dulu domain PX terus Oke. nanti diirisin sama apa Iya. gitu. Terus? Nah, kan kalau kita udah dapat domain dari si PX-nya, kenapa mesti diirisin lagi gitu, Kak? Oke, Udah weh oke, gitu. oke. Pertanyaannya bagus nih. Pertanyaan bagus. Gini. Ini yang menjadi polemik ya, maksudnya polemik. Saya menengahi akhirnya, padahal saya sempat nanya sama Pak Wahyu gitu, tapi beliau kayaknya sibuk. Jadi sampai saat ini beliau tidak menjawab pertanyaan saya. Menjawab sih, nanti ya. Cuman ternyata saya menemukan jawabannya sendiri. Jadi kita gini ya. Oke, pertanyaannya bagus. Ini F, ini G. Nah, ini adalah fungsi GOF ya teman-teman ya. Karena ini kan himpunan di sini dimasukin ke F, hasilnya di sini adalah fx gitu kan. Nah, dari fx dimasukin ke gx, nanti jadinya adalah gfx kan. Nah, artinya kalau saya pengen tahu DGOF, andai gitu ya. Andaikan px-nya itu sama dengan G bundaran fx atau gfx ya. Gfx. Saya kan bilang bahwasanya domain P itu domain G bundaran F itu sama dengan DP diiriskan dengan DF. Betul ya? Sama ujungnya kan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena gini teman-teman. Kalau teman-teman cuman mencari DP itu kan artinya adalah teman itu mencari domain yang ada di sini gitu. Ngerti nggak? Nah, jadi teman-teman tuh mencari domain yang ada di sini. Atau gini, kalau saya punya fx, domain fx itu yang mana? Ini kan? Iya kan? Nah, kalau domain gfx berarti yang mana? Berarti yang ini dong. Bukan yang ini, tapi yang ini. Nah, jadi nanti itu ada irisan teman-teman. Ada irisan. Nah, ini adalah domain gfx. Sedangkan hasil dari X ini kalau dimasukin ke F, ini belum tentu semuanya ada di sini. Jadi bisa jadi gini. Habis itu paham? Makanya yang menjadi domain itu adalah harus irisannya. Jadi harus irisannya. Makanya yang jadi domain itu harus irisannya. Warna apa nih? Warna hijau. Nah, harus ini. Nah, si irisannya ini nanti ditarik ke sini. Gitu. Berarti apa? Mencari ini kan irisan domain yang ini dengan irisan domain yang ini gitu. Kebayang nggak? Jadi dia tuh merupakan irisan dari dua buah fungsi gitu. Nah, kalau di buku pakainya bukan pakai ini, tapi pakai mencari yang hijau ini. Habis itu ditarik ke sini. Kalau yang buku tuh. Tapi pada praktiknya di soal-soal latihan, di pembahasan soal dia salah. Dia salah, tapi secara teorema dia benar. Bahwa dia tuh mencari irisannya lalu ditarik ke sini. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Nah, kalau cara saya, kenapa DP ini nggak langsung? Kan pertanyaannya gitu ya, pertanyaan masnya ya. Kalau P ini adalah GOF, kenapa nggak langsung aja DP? Oh, ini tuh adalah kayak kombinasi, kayak komposisi. Jadi ada domain awal. Jadi awalnya itu dia FX gitu. Dia kayak melakukan perjalanan gitu. Perjalanan pertama tuh F, habis itu G, jadinya GF. Nah, kalau misalnya dicari sumber, atau dicari domainnya, nah, dia itu harus beririsan dengan domain yang sebelumnya. Misalnya contoh ya. Katakan saya punya fx. Nih contoh nih biar ada gambaran.
katakan saya punya fx. Fx-nya itu adalah akar dari x min 1, misal gitu. Pas gfx gitu. Pas gfx, misal berapa ya? Misal jadinya adalah akar x min 3. Misal ya, ini gini. Nah, kalau kita lihat domain fungsi f itu apa? X-nya lebih besar dari 1 kan? Iya kan? Nah, kalau domainnya dgf itu apa? Lebih besar 3. Ini harus lebih besar. Kebalikannya, ntar Sama dulu. dengan Saya kebalikannya analoginya. Saya kebalikannya. Ini harusnya ini 3. Ini 1, kebalik saya analoginya. Jadi ini adalah lebih besar dari 3, ya nggak? Kalau ini domainnya apa? X lebih besar dari 1. Ngerti sampai sini? Nah, pertanyaan saya, berarti di fungsi ini boleh nggak masukin X-nya sama dengan 1? Boleh. Tapi padahal dia tuh punya apa ya? Punya fx yang dimana dia itu inputannya itu nggak boleh 1 gitu. Ngerti nggak? Oh, Jadi makanya dia harus diirisin. Kalau di sini kan boleh 1 dia. Tapi di sini itu dia nggak boleh 1 gitu. Atau berlaku sebaliknya. Makanya dari sini kita bisa nyimpulin bahwa apa? DGF-nya itu adalah apa? Irisan dari ini dan ini. Yaitu apa irisannya? X-nya lebih besar sama dengan 3 gitu. Jadi bukan X-nya lebih besar sama dengan 1, tapi 3. Jadi kalau dimasukin di sini 2 tuh nggak boleh gitu. Kebayang? jadi sampai ke ujung-ujung harus boleh. Jadi si ujungnya juga harus memenuhi syarat domain gitu. Sampai ujung-ujungnya. Makanya yang diiriskan itu adalah dengan yang ujungnya. Gitu. Nah, itu kalau pakai caranya, cara yang saya pahami ya, yang DP. Tapi kalau yang di buku modelnya gini. Jadi di pertengahan ini harus mencari yang namanya daerah yang hijau. Daerah hijaunya dibalikin ke belakang gitu. Mau dicontohin soal? Punya soal nggak? Yang masih bingung dengan waktu itu siapa ya, Kak Ayah ya yang nanya. Sayangnya saya baru ngeh pas belum sempat bilang. Coba ntar saya cek soalnya ya. Nah, ini saya punya soal. Diketahui, nah, ini menarik nih. Coba teman-teman boleh. Fx sama dengan akar x plus 1 dan gx sama dengan x kuadrat min 1. Pertanyaannya adalah tentukan Vogt dan domainnya. Jadi pertanyaannya adalah tentukan f bundaran G dan domain f bundaran G. Nah, kalau tadi yang bilang siapa sih tadi Mas? Biar saya kenalan sih. Mas siapa namanya tadi yang bertanya? Mas Andre ya? Siapa sih? Ya. Oh iya, oke. Ya Mas Andre, ya salam kenal. Jadi saya inget dong. Kalau yang bertanyanya ditandaanku saya ya. Nggak ada yang bercanda Mas, enggak. Nah, jadi kalau saya tanya f bundaran G, teman-teman pasti paham kan maksudnya f bundaran G itu sama dengan apa? Fungsi G yang dimaksudin fungsi f kan gitu ya. Jadi yang namanya f bundaran G itu sama dengan adalah apa? Akar Gx ditambah 1 gitu ya.
Atau kalau mau langsung berarti akar X kuadrat min 1 ditambah 1. Jadinya awas hati-hati ya teman-teman, ini adalah akar X kuadrat. Akar X kuadrat itu jadi mutlak ya teman-teman. Jadi jawabnya mutlak ya. Nah, pertanyaan saya, kalau saya punya F bundaran G-nya mutlak, berarti domainnya apa? Real. Betul, nggak ada syarat kan? X-nya anggota bilangan real. Ya udah beres, apakah gini? Ternyata enggak. Tar dulu. Iya, kalau ini real ya. Harusnya dibalik ya, jangan F bundaran G ya, harusnya G bundaran F ya. Tar dulu. Soalnya kalau ini mah ya bener sih. Kalau G bundaran F coba. Kalau ini bener ya. Jadi kebetulan gitu bener ya sama saya. Nah, dia sebenarnya harus diirisin sama si G. Nah, ternyata DG pun kan kalau misalnya cara saya itu kan berarti karena P-nya sama dengan karena DP-nya sama dengan apa nih? DP-nya adalah seluruh anggota bilangan real dan DG-nya sama dengan seluruh anggota bilangan real. Ini kan jadi nggak seru ya. Jadi yang namanya DFOG-nya adalah DP diirisin DG gitu ya. Ya pasti anggota bilangan real ya. Nah, coba kalau dibalik. Kalau GOF. Kalau GOF gimana? Kebetulan sama-sama sama ya, juga. Nah, kalau coba kalau GOF gimana? G bundaran Fx. Kalau G bundaran Fx itu sama dengan apa? Berarti Fx dimasukin ke G kan gitu ya. Berarti kalau boleh langsung adalah akar X plus 1 kuadrat dikurang 1. Jadinya adalah X plus 1 ya dikurang 1. X tambah 1 X ya. kurangin 1. Nah, di sini kalau misalnya Pak langsung DGF-nya berapa? Seluruh anggota bilangan real juga kan? Nah, tapi pada faktanya adalah apa? Kalau seandainya saya misalin DP itu adalah apa? Seluruh anggota bilangan real. Tapi dia harus disyaratkan, yaitu adalah DF-nya. DF-nya itu apa? X-nya, X plus 1-nya lebih besar sama dengan 0 ya? Atau dianya X-nya lebih besar sama dengan X lebih dari 1 gitu ya? Ya enggak? Jadi kalau kurang dari min 1 nggak boleh. Nah, jadi kalau saya irisin, maka harusnya DGOF itu sama dengan irisan dari seluruh bilangan real sama ini apa? Berarti lebih besar dari min 1 kan? Nah, harusnya jawaban yang benernya ini. Kalau ini kan tadi itu apa? Hipotesa kenapa nggak gini gitu kan? Kenapa nggak gini gitu kan? Tadi pertanyaannya gitu kan? Kenapa nggak gini? Nah, karena kalau ini itu kita ambil min 1. Berarti kan kalau saya pengen tahu G bundaran F min 2, kita ambil X min 2. Kalau saya punya G bundaran F min 2 jadi apa? Jadi G kurung buka, masukin min 2. Akar min 1. Nah, di sini tuh udah nggak terdefinisi gitu, ngerti nggak? Ngerti? Oh, diuji lagi. Nggak terdefinisi, kenapa? Karena tadi tidak mensyaratkan yang F ini gitu loh. Jadi perlu ada syarat di ujungnya, di ujung fungsinya. Ini sekali lagi, ini tadi pertanyaannya sudah diganti ya guys ya. Ini bukan ini ya guys. Ini G. Nanti barangkali yang nggak ikutan pas lihat ini lagi. Nah, ini D, G, F. Bentar, saya ganti dulu. Nah, gitu ya, pertanyaannya udah diganti. Jadi gitu kan? Nah, kan kalau menurut tadi tebakan kan, maksudnya kenapa nggak langsung aja kenapa nggak gini aja? Kalau gini kan X-nya anggota bilangan real. Oh enggak. Kenapa? Karena dibantahkan ketika saya masukin X min 2, pas dimasukin ke F, di F-nya itu nggak terdefinisi. Artinya di F ini juga harus ada syarat. Makanya harus diiriskan dia dengan ini. Harus diiriskan dengan DF, dengan yang ujung gitu. Walaupun si GOF-nya X ya kan? Walaupun GOF-nya X gitu. Karena dia punya syarat, ibarat kayak gimana ya? Kayak gini deh, kayak gua mah makan apa aja bisa nih. Mau makan kentang, mau makan nasi, mau makan sagu, mau makan mie kayak. Nah, ini adalah si G bundaran F gitu. Nah, kalau si F itu dia nggak bisa kentang nggak boleh gitu. Nasi
boleh lah gitu. Ini nggak boleh, ini. Maka yang diikuti yang mana? Irisannya gitu, ngerti nggak? Jadi kita menghargai si F yang nggak suka kentang gitu. Maka yang dicari adalah irisannya. Irisannya apa? Nasi sama apa? Sama ini apa sih? Mie gitu. Jadi kayak gitu kurang lebih. Walaupun sebenarnya ketika di fungsi GF dia suka nasi, suka apa sih? Suka kentang gitu. Analoginya begitu. Tapi gara-gara si F-nya ini nggak suka kentang, nggak boleh gitu. Kita menghargai bersama-sama. Nah ini gitu. Walaupun Jadi harus sama-sama. walaupun betul. Kalaupun si GF-nya itu X, seluruh anggota bilang real, tapi si F-nya itu harus besar sama dengan 1, min 1 si ujungnya. Jadi kita harus menghargai yang jauh lebih sedikit gitu. Makanya harus diirisin. Mencari kesamaan. Ya udah deh. Lu sukanya apa aja? Ini. Ya udah gua mah suka apa aja bebas. Kan seluruh anggota bilangan real tuh gitu kan. Lu mau makan apa? Gua mah bebas, apa aja dimakan gitu. Kalau aku maunya steak gitu. Ya udahlah, gua ngikut gitu. Gitu deh. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya ya. Jadi kenapa dia nggak langsung gitu? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kak, nggak mau nanya sih, lebih ke, jadi kesimpulan ini kalau yang mencari domain GOF berarti dari DP diiris dengan domain Iya. F. Sebaliknya kalau mencari FOG berarti DP diiris dengan domain G gitu betul. ya. Dengan P adalah fungsi FOG ya tadi. Iya. Iya betul gitu Mas, betul. Itu cara itu tervalidasi di salah satu kemarin ada yang nge-share yang dari tutornya siapa gitu. Di tutornya siapa itu ada tutor yang memvalidasi. Jadi ngasih tahu baik banget tuh tutornya, dikasih tahu caranya. Ada gara di ini di apa? Di chatnya banyak banget ya. Saya sekali buka udah ada ratusan, jadi kadang suka nggak dibaca semua. Kayaknya sih itu tutornya nonton YouTube kamu. Enggak dong. Gitu. Jadi persis dia pakai istilah DP. Jadi dimisalin P diiriskan dengan nganu gitu ya, apa ujungnya. Tapi kalau yang di buku RGDF bisa. Itu juga benar, tapi caranya nih mau pakai yang buku, tapi jangan sampai bingung gara-gara 2 cara nih. Kalau menurut saya yang paling gampang itu pakai cara yang ini. Irisan DP D ini. Nah, kalau di buku, nanti kita kalau di buku itu gimana? Mana tadi gambarnya? Berarti RGDF. Nanti dulu. Kalau dianya domain FG gitu ya. Jadi kita gambar. Kalau di buku nih, ini versi buku ya. Kalau versi buku tuh menurut saya itu agak ribetnya gini. Kalau versi buku tuh kalau saya punya domain F bundaran G, kalau F bundaran G itu digambar dulu nih biar enak. Gini. Ini adalah G, ini adalah F. Nah, kalau di buku itu si DF-nya itu harus diirisin sama si RG-nya itu harus diirisin sama DF. Jadi dia itu bahasa bukunya tuh gini. Kalau DFG itu ya GX di mana? Nah, gitu bahasanya. GX di mana? Sorry, saya juga jadi lupa. Ada yang bisa bacain RBV nggak? Nggak bisa ya? Maksudnya takutnya saya salah dengan bahasanya di buku. Kalau di buku tuh seingat saya itu adalah dulu GX di mana GX ini seingat saya ya, ini anggota dari RG diiriskan dengan DF. Jadi gitu. Jadi bukan jawabannya langsung, tapi dia masih dalam bentuk G gitu. Contoh ya. Kita pakai data yang ini, pakai soal yang ini. Kalau ini kita valid, ini seluruh anggota bilangan real ya. Valid ya. Kita contoh nih. Maksudnya ini kebingungannya kita coba bahas di sini. Nah, ini kan ceritanya F bundaran G-nya kita tahu ya. Tadi itu apa nih? F bundaran G sama dengan apa? G-nya dimasukin ke sana jadinya adalah akar harga mutlak X ya. Ceritanya gitu ya. Udah tahu ya? Oke.
Nah, terus kalau pengen tahu DFG gimana katanya? Nah, di buku itu dianya gini, bilangnya katanya kalau DFG itu sama dengan RG gitu ya. RG diirisin sama DF. Nah, ini yang menurut saya keliru. Karena nanti kalau jadinya kayak gini, RG ini range-nya G itu apa? Kalau GX-nya adalah X kuadrat min 1, berarti kan ini DG-nya biasanya ngerjainnya gini kan? X-nya seluruh anggota bilangan real. Kalau RG-nya berapa? Y lebih besar sama dengan min 1. Bener nggak? Ada yang bingung nggak? Iya. Betul nggak? Kalau di buku gitu kan pakainya. Nah, terus kalau fx ntar jadinya apa? Akar x plus 1. Kalau df berapa? X-nya lebih besar dari min 1. Kalau rf berapa? Y-nya lebih besar dari 0. Betul? Nah, kalau di buku gini, RG itu mana? Ini lebih besar dari 1. Nah, jadi ininya aja udah beda. Jadi anggaplah kita anggap X ya. X-nya lebih besar sama dengan min 1 diiriskan sama RF. RF itu apa? Y-nya lebih besar. Sorry, ini ada yang salah nih saya. DF, sorry. DF itu apa DF? X-nya lebih besar sama dengan min 1. Berarti jawabannya apa? X-nya lebih besar dari min 1. Gitu kan? Sama nggak? Iya. Sama nggak dengan jawaban tadi kita? Beda. Beda kalau kita mah seluruh anggota bilangan real tadi kita. Kalau yang tadi kita bahas ini kan seluruh anggota bilangan real. Kalau pakai cara di buku jadi gini kan? Nah, ini tuh sebenarnya belum beres teman-teman. Jadi ini tuh bukan X tapi GX. Karena di depannya tadi itu bahasanya itu adalah di sininya itu ada apa? GX di mana? Ah gitu. Jadi ini tuh sebenarnya bukan gini. Jadi yang benar itu adalah GX ini lebih besar sama dengan min 1. Sebenarnya gitu. Jadi si GX itu apa? X kuadrat min 1 lebih besar sama dengan min 1. Berarti X kuadratnya berapa? X kuadratnya lebih besar sama dengan 0. Berarti X-nya apa? Anggota bilangan real, ya nggak? Masih ingat nggak? Kalau X kuadrat lebih besar sama dengan 0 kan pembuat 0-nya cuma 1, yaitu 0 bulatan penuh lagi. Habis positif tetap positif kan? Karena dia pangkatnya genap. Maka daerahnya yang positif. Ya semua daerah tuh ya. Nah, atau X kuadrat lebih besar dari 0. Kan pasti semua X ya. Kalau dikuadratin pasti lebih besar dari 0. Berarti X itu anggota bilangan. Nah jawabannya sama dengan jawaban kita cara yang tadi. Sama. Cuman cara yang di buku menurut saya ya. Menurut saya itu agak ribet. Dan itu membuat ambigu karena penjelasannya kurang detail. Dan ketika di pembahasan soal itu salah. Jadi saya saranin gak usah ngikutin yang pembahasan di buku. Tapi secara konsep yang ada di materi bener. Paham ya? Jadi jangan salah nangkep. Materinya bener, tapi cara dia mengerjakan di buku salah. Jadi itu bukan X. Tapi apa? GX. Jadi itu gitu. Jadi sebenarnya bukan X tapi GX ini tuh sebenarnya. GX ini tuh sebenarnya. GX. Kalau dianya GFX, G bundaran F, bukan GX tapi apa? FX karena dianya yang ujungnya FX gitu. Oh, semuanya masih fungsi ya? Iya, masih dalam bentuk GX. Jadi dia cuman nyari irisan yang di sini doang tadi saya bilang. Dia nyari di sini. Nah, ini itu adalah hasil dari si G-nya gitu. Jadi GX-nya itu harus yang ini gitu loh. Makanya cara di buku itu menurut saya pembahasan latihannya ya itu agak menyesatkan gitu ya. Tapi konsep yang ada di buku itu bener. Jadi kayak kontradiktif. Kalau nggak ngerti bagian mana yang salah tuh kayaknya semuanya bener deh gitu. Itu yang saya bongkar di itu. Saya juga baru kan suka ada yang bertanya masalahnya. Kalau cara di buku gini, kalau caranya Kak Muam gini katanya. Mana yang bener? Ya juga ya, kenapa saya jadi bingung sendiri.
ternyata yang di buku itu pembahasannya memang keliru. Latihan ya, bukan yang di kalau materi di bukunya mah bener. Tapi membahas latihannya mungkin dia kurang fokus yang bikinnya kali. Gitu. Curiga saya begitu ya. Gitu, ada pertanyaan teman-teman. Jadi paling aman pakai mana? Pakai yang atas, yang paling gampang mah. Udah pakai yang ini, udah paling aman. Ini sudah divalidasi. Udah saya coba dengan bermacam jenis soal. Udah ini yang paling gampang untuk. Jadi kalau DFOG, DP itu maksudnya DFOG-nya diiriskan sama DG. Kalau DGOF berarti GOF-nya diiriskan sama F gitu. Kenapa saya namain P ya biar nggak bingung aja itu tiba-tiba DFOG itu DFOG sama G gitu. Sip ya? Oke, cukup pertanyaannya, menjawab pertanyaannya. Kita belum nambah materi nih, jadi mungkin pekan depan aja nih kita coba lanjutin. Karena tadinya saya juga paling cuman sebentar karena merasa kurang enak badan aja. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Atau masih ada mau nanya? Atau udah ada? Penguasa 7 elemen ada pertanyaan? Ini suka menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi sangat membantu saya. Yang jarang aktif saya. Jadi akhir ini saya kurang aktif untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Penguasa 7 elemen. Rasa-rasanya familiar. Ini kamu mau lihat ini yang Wahyu, dong, jangan-jangan Pak Wahyu nih. Bukan ya? Wah, ada. Ini mohon maaf kalau ada para dosen yang ikutan ya. Saya hanya coba membantu teman-teman. Saya mau tanya yang mana ya tadi itu soalnya tuh? Gak tahu saya. Yang x min 1, yang x plus 1 sama dengan yang x kuadrat min 1 sama dengan jadi x lebih Gini. besar dari yang tadi tuh yang mana soalnya Yang ini? iya, jadi x-nya itu yang nentuin range deh kalau gak salah, lupa lagi. Ya? Coba. Nah itu. Ya, kenapa? Nah, yang range G itu Kak. Jadi min 1 itu berarti kayak kita tuh harus nyobain dulu masukin X-nya itu dengan min 1. Kenapa itu bisa sama dengan min 1 ya? Oke, saya pernah bahas tentang range nggak ya teman-teman? Ada sih, lupa lagi. Kalau biar bentuknya kuadrat ya teman-teman ya, bisa teman-teman pakai yang namanya diskriminan. Sebenarnya kalau yang gitu memang bisa langsung ya, misalnya kayak x kuadrat min 1 ya pasti lebih besar dari min 1, x kuadrat plus 4 lebih besar dari 4. Cuman masalahnya adalah kalau misalnya x kuadrat ditambah 2x min 1 apakah lebih besar dari min 1? Ya enggak dong gitu ya. Jadi secara umum caranya adalah dicari puncak. Kalau teman-teman ingat fungsi kuadrat itu pakai rumus D per min 4A. Nah, tapi kalau misalnya secara umum misal ya, dia bentuknya adalah fx sama dengan ax kuadrat. Masih ingat nggak ya? Saya pernah bahas ini di pertemuan kedua bx plus c. Maka yang disebut range-nya f itu sama dengan gimana caranya range f itu ya? Jadi caranya adalah dibikin ini tuh y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Terus nanti dibikin sama dengan 0 ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurang y. Nanti dicari diskriminannya lebih besar dari 0, maka dia dapat nih range-nya. Range f-nya itu adalah nanti dapat di sini si y-nya, di mana ya saya nggak tahu bentuknya apa. Contoh, kalau saya punya fx gitu ya atau y ya, saya sebut namanya y.
Y sama dengan X kuadrat min 1. Range-nya gimana? Range-nya adalah dibikin jadi 0. 0 sama dengan X kuadrat min 1 min Y. Maka nanti di sini ada A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, C-nya adalah min 1 min Y. Ya enggak? Ini kan kalau diuraikan jadi X kuadrat ditambah 0X ditambah min 1 min Y kan gitu ya. Ini adalah A, 1, ini adalah B, ini adalah C. Terus pakai diskriminan lebih besar dari 0. B kuadrat 0 kuadrat minus 4 kali 1 kali C, C-nya min 1 min Y lebih besar sama dengan 0. Nanti jadinya 0 plus 4 plus 4Y. Nanti 4Y-nya lebih besar dari 0 min 4. D-nya lebih besar dari 1. Tapi emang kalau mau pengen cepet pakai diskriminan. Kalau bentuknya kuadrat doang gini ya, pakai diskriminan, pakai D per min 4A. Jadi kalau saya punya Y bentuk khusus AX kuadrat ditambah BX plus C, bisa juga ini adalah range-nya. Range fungsinya adalah tinggal dilihat. Kalau A-nya positif, berarti dia gambarnya senyum kan. Maka si RF-nya itu adalah Y lebih besar dari D per min 4A. Nah itu kalau pengen lebih cepat lagi gitu ya. Jadi cara menuju Roma bisa banyak teman-teman. Nah ini jadinya adalah Y kurang dari D per min 4A. Mau dipakai yang tadi boleh. Y sama dengan X kuadrat min 1. Nah ini kan sama aja kayak X kuadrat ditambah 0X min 1. Karena A-nya positif berarti range-nya gimana? Pasti lebih dari. Jadi namanya range fungsinya pasti Y lebih besar dari apa? B kuadrat min 4AC. Jadi 0 kuadrat min 4 kali 1 kali min 1 dibagi 4 min 4A. Minus 4 kali 1. Ternyata ini sama dengan apa? Sama dengan Y lebih besar dari 4 dibagi min 4. Jadi berapa? Lebih besar dari 1. Nah itu boleh. Jadi banyak caranya. Pakai turunan bisa nggak? Bisa pakai turunan gitu. Sip, ya gimana? Kalau faktorisasi bisa juga, misalkan Faktorisasi gitu. dari range. Faktorisasi. Misalkan kita difaktorisasiin terus X sama dengan sekian, terus bisa nggak dapet range-nya? Contoh, misal faktorisasi itu gimana? Ya misal X kayak kuadrat min 1 X plus 1 kali X min 1 X sama gitu. dengan 0 Kak. Iya. Terus habis itu? Nah bisa dapat range-nya nggak kalau ini? Oh, ini bukan domain. Bukan domain. Ini range. Nyari Y-nya. Atau cara barbar, cara manual gitu. Boleh itu teman-teman. Tapi kalau cara manual gini kan kita nggak tahu ya, kecenderungannya harus dilihat. Dibikin X, Y. Kalau X-nya sekian gitu. Kalau X-nya min 3, jadi 9 kurang 8. Kalau X-nya min 2, 4 kurang 1, 3. Kalau dianya min 1, 0. Kalau dia 0, min 1. Kalau dianya 1, 0. Kalau dianya 2, 3. Kalau dianya 3, 8. Oh ternyata di sini tuh dia Y-nya menuju min 1, habis itu naik. Oh berarti lebih besar dari min 1 gitu. Cuman kalau kayak gini tuh kita nggak tahu. Siapa tahu nanti dianya turun lagi gitu kan, nggak tahu. Kalau fungsinya nggak kuadrat ya, fungsi pangkat 3 misal, atau pangkat 4, pangkat 5. Nah kalau pakai cara kayak gini tuh kita nggak tahu dia kalau masukin kayak gini. Jadi kita harus masukin semua domainnya gitu supaya biar tahu. Begitu. Gitu guys. Jadi banyak cara. Banyak gitu cara, caranya banyak. Jadi dan untuk case satu sama case yang lainnya bisa jadi beda cara sih. Lo bisa tahu beda cara daripada itu sih lebih ke banyak ngerjain soal yang saya rasain ya. Jadi emang pengalaman mengerjakan soal yang banyak itu memang membedakan antara yang bisa tahu, kayak misal kayak gini deh. Kayak ada yang mungkin di antara teman-teman yang kerja jadi sebagai perawat atau dokter atau apa gitu. Misal pekerja apa ya, misal di pabrik gitu. Kan kalau udah pengalaman gitu kayak yang santuy gitu kan. Ada kalau yang baru itu kayak
kayak tertekan kayak gitulah kurang lebih. Jadi kita bisa tahu, wah ini motong baju nih kelebihan nih 2 cm, itu bisa tahu. Saya yakin itu kalau udah pengalaman gitu. Kan kalau misalnya yang baru kan kayak diukur banget, tetap aja lebih gitu. Gitu. Karena apa? Karena lebih banyak jam terbang sih gitu. Saya percaya itu sih kalau semakin Pernah pengalaman ada guru nah itu terbaik. dia bener. Jadi saya mungkin ngerjain soalnya lebih banyak. Jadi bisa tahu. Nah teman-teman kalau pengen tahu gitu harus ngerjain soal lebih banyak. Jadi biar bisa ngebedain, oh ini teh gini, ini teh gini. Gitu. Ada lagi teman-teman? Ada yang ngirim soal di WA dan belum saya jawab nggak? Oh ini soalnya sama nih. Sudah saya bahas ya. Waalaikumsalam. Sudah saya bahas di video terbaru. Nanti saya upload. Ada lagi? Tidak? Turunannya bisa teman-teman, turunannya. Nah, harusnya sekarang itu modul yang kedua itu tentang persamaan garis singgung sebenarnya. Tapi ya nanti deh. Mungkin bisa rada maraton pekan depan. Mudah-mudahan sayanya sehat. Gitu ya. Saya cukupin aja ya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau saya banyak kekurangan. Udah gitu aja ya. Bener ya, nggak ada pertanyaan dulu ya. Sebelum saya close, ada nggak? Nggak ada? Oke, saya closing aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Thank you, sama-sama Kak. teman-teman. Tetap Waalaikumsalam. semangat ya teman-teman ya. Terima kasih kamu. Semoga lancar nih. Karena udah pekan ketiga ya. Dan saya pengen ngasih tahu bahwa pekan pertama maksimumnya besok ya. Jadi tuton pekan pertama maksimumnya besok. Jadi jangan sampai terlewatkan. Bukan jangan sampai terlewatkan. Kalau teman-teman merasa bisa sih terlewatkan nggak masalah. Yang penting kan ujian. Yang penting ujian. Tapi kalau yang misalnya merasa sedikit kurang gitu ya. Nah, saya sarankan maksimalin ngerjain tuton. Tugas kalkulus itu kayak gimana? Maksudnya kayak nambahin soal. Kenapa? Kalau besok kan Senin tuh kayak ada sesi tugas satu ya gitu. Itu tuh kayak sama aja ya? Enggak, beda. Jadi teman-teman masih sama aja kayak diskusi. Bukan kayak diskusi. Diskusi tetap jalan. Ada diskusi 3. Ada tugas 1. Ya udah ini sekalian sambil. Jadi ada diskusi 3 tetap. Jadi kemarin teman-teman kan diskusi 1. Beres. Diskusi 2, diskusi 3. Nah, nanti ada tugas 1 di sini. Jadi ada 2 ya. Jadi diskusi mah kayak biasa. Nah, si tugas itu ada, ntar dulu saya ingat-ingat. Tugas 1 tuh kayak gimana? Maksudnya ada klikannya. Jadi kalau nggak salah itu ada klikan, ada yang diklik lah di bawah itu ya. Paling bawah itu tugas 1. Nanti isinya berupa soal yang di-download, dikerjain, terus di-upload di situ. Dan itu tugas itu orang lain nggak bisa lihat kecuali tutornya. Gitu. Oh, jadi lebih ke privat kali ya? Kalau tugas ini. Kalau kalau D3, kalau diskusi itu kan teman-teman yang lain bisa ngelihat jawaban kita gitu kan. Kadang kalau yang males disalin terus ntar dikasih nilai yang kurang gitu gara-gara mirip kan, plagiasi gitu kan. Nah, kalau misalnya tugas 1 itu kayak lebih privacy gitu. Jadi ada kolomnya. Jadi awas hati-hati, pastikan itu si tugasnya terkirim. Karena saya pernah waktu itu tidak mengirimkan tugas baru udah ngerjain. Jadi nggak tahu jaringan, nggak tahu apa. Saya rasa sih udah, cuman ternyata belum. Lalu saya bukan pundung sih, kayak bad mood gitu. Akhirnya nggak ngerjain tugas selanjutnya. Tapi alhamdulillah UASnya bisa. Yang penting UAS ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa UAS, insya Allah bisa ya. Gitu. Jadi tugas 1 itu nanti berbeda. Ngerjainnya gimana? Secara umum boleh tulis tangan, boleh diketik. Kalau saya selama ngerjain itu selalu diketik karena saya menyadari tulisan saya tidak bagus. Jadi saya selalu diketik gitu. Dan diketik matematika itu minim plagiasi karena ngetik pakai equation gitu atau pakai latex agak lumayan ya. Jadi itu minim plagiasi. Maksudnya susah
ya kan ketahuan deh kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu tugas 1. Poin bobotnya agak lumayan. Kalau untuk Gimana? tugasnya itu lebih apa namanya tuh soalnya lebih banyak dari kayak Ngerjain diskusi kali soal ya. ada berapa poin? Kalau teman-teman pengen cari referensi, saya udah share bahas soal tugasnya. Dan kalau misalnya si tugasnya tidak berubah, ya berarti teman-teman bisa tinggal nyalin di YouTube saya. Saya pernah bahas. Cari aja tugas pertama gitu. Tugas apa ya? Saya lupa ya. Tugas apa ya? Coba aja cari aja. Contoh tugas gitu ya, tugas Tuton. Atau tugas TMK, kadang-kadang dia suka sama TMK sama Tuton. Tapi kalaupun beda angka. Tapi pola cara ngerjainnya sama. Gitu. Biasanya kalau kalkulus, tugas pertama biasanya bahas pertidaksamaan gitu. Terus apa tuh? Pertidaksamaan ada mutlak, ada bentuk pecahan, terus ya kayak yang di Tuton aja kayak dikumpulin. Terus nanti ada bagaimana cara menggambar grafik. Kayaknya udah sampai turunan belum ya? Kayaknya belum deh, itu tugas kedua. Kayaknya sampai fungsi. Jadi mencari FOG, GOF, terus sama domain yang tadi yang kita bahas. Itu biasanya ditanya yang ini. Ya, sip ya. Oke, gitu beneran nih. Sekarang saya sudah closing aja. Sudah cukup malam. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Mudah-mudahan lancar. Tetap semangat, jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung close ya.